memang masalah pergantian pemain lah saya bilang ini, itu kewenangan daripada pengadilan, ketua pengadilan Jakarta Selatan. Sebetulnya memang kalau pihak pengadilan mau melihat secara utuh kemarin jernih, harusnya diganti. Tapi kan memang tidak semata-mata untuk menggantikan begitu. Jadi mereka juga harus mempunyai alasan yang kuat memang. Tapi keinginan kita oke. Karena memang kita melihat ada rasa keadilan dalam proses dalam persidangan. Itu jelas terlihat jelas memang. Menurut kita, menurut masyarakat itu jelas. Makanya kita ya sangat berharap kepada pihak pengadilan biar ini fair. Karena ini terjadi sikap-sikap yang saya bilang mempertontonkan yang kurang baik di mata masyarakat. Harusnya memang pihak pengadilan selatan itu harus ganti. Harusnya. Terutama JPU. Terutama JPU ya. Kemarin itu. Karena memang kalau memang langsung menggantikan, otomatis memang harus ada pelanggaran kode etik yang sangat jelas ya. Gitu. Jadi saya pikir sebetulnya memang ini ranahnya daripada pengacara Nikmir untuk mengajukan kepada ketua pengadilan. Langsung aja, baik secara surat maupun langsung berhadapan. Saya nggak tahu apakah itu sudah dilakukan atau tidak. Saya belum tahu. Menurut saya seharusnya naluri sebagai seorang pembela pasti sudah dilakukan oleh Bang Fahmi. Harusnya. Kalaupun belum, kita tidak tahu. Karena ini masuk ranah dari Bang Fahmi untuk mendesak ketua pengadilan untuk melakukan penggantian. Demikian, Mbak Rara. Iya, baik Abang. Terima kasih. Dan ini menurut Rara ya, Rara orang awam dan masih belajar hukum ya, karena Rara juga masih pendidikan di ilmu hukum gitu. Ini untuk di sidang nanti itu, kalaupun tidak diganti, ini akan terjadi lebih kericukan yang luar biasa menurut Rara ya, Abang gitu loh, yang luar biasa sekali, bahkan mempertontonkannya lebih-lebih dari itu, sepertinya begitu menurut Rara ya, kalau tidak ada tindakan dari mungkin dari Bang Fahmi untuk melaporkan kejadian yang kemarin seperti itu, mungkin begitu Bang. Dan di sini juga Rara tuh sangat ada kekhawatiran yang luar biasa sekali sama Kak Niki ini, karena indikasinya di luaran sana tuh ada selentingan yang memang keselamatannya itu luar biasa ya. Keselamatan beliau itu lagi diintip ya. Ini dikhawatirkan takut dari makanan ataupun minuman atau apapun itu, yang dikhawatirkan menjadi Kak Niki itu ya seperti itulah, mungkin paham ya. Kekhawatiran Rara ini pribadi gitu loh, keselamatan Kak Niki ini terancam gitu loh Abang, seperti itu. Mungkin sangat khawatir sekali karena Rara di sini tuh fans militan beliau gitu loh. Jadi itu yang membuat Rara dengan fans Aminiki ini tiap malam mengadakan doa dan benar-benar berdoa untuk keselamatan Kak Niki, begitu Abang. Silakan. Seperti itu Bang. Kita melihat ini kan sudah menjadi atensi bahkan dari anggota dewan, ada namanya Bang Laude namanya, Umar. Dia anggota DPD RI. Dia menyatakan dengan tegas dia akan menonton langsung. Semoga ini menjadi perhatian sehingga dalam persidangan nanti itu fair semua. Jadi seimbang. Majelis akan memberikan keseimbangan antara pihak korban dan pihak terdakwa. Jadi kita berharap ada namanya anggota dewan, Bang Umar Laude. Dia sudah tegas mengatakan dia akan hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan nanti. Mudah-mudahan kita lihat besok apakah statement yang disampaikan oleh Bang Umar yang anggota DPD RI bisa dibuktikan. Iya. Itu yang kita tunggu. Demikian, terima kasih. Amin, amin ya Allah, kita sama-sama berdoa saja. Cuman hanya kekuatan doa saja ya Bang ya, yang bisa menyelamatkan semuanya. Seperti itu. Silakan yang lainnya. Abang ya. Yang rekan-rekan yang lain jika masih mau bertanya dengan Bang Maksi, silakan. Atau kita ya silakan Bang. Ini Bang Yamin kebetulan suhu kita nih, Bang. Selamat pagi abangku Bang Maxi, Mbak Hos, Bang Maxi Putih. Rara mohon di fallback ya Bang Maxi. Ya lanjut Bang Yamin. Ada Abang Awa, selamat pagi, selamat datang. Ya selamat pagi, selamat siang udah sore ini. Sore.
Ya, Iya, udah hampir jam 1 ya. ya Kak Senses, Moonblind, dan teman-teman semua yang di atas maupun yang di bawah. Yamin izin senggol ya, Selamat izin siang juga Pak senggol. Yamin. Selamat siang juga Bang Yamin. Coba rekan-rekan yang mau menyampaikan atau pertanyaan seputar kasus Nikita Mirzani dan kode etik sendiri dari kejaksaan ini sendiri dan HJPU-nya dan hakim sendiri serta kasus overclaim-nya sendiri itu juga silakan dibahas dengan Bang Maksi Karepu dan Bang Yamin ya. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya. Kak Senses, Iya Bang, silakan Bang. izin Pak Host dan Kak Senses teman-teman. Saya nggak mau menggurui dan saya sifatnya sharing saja ya. Ada yang lebih jauh lebih memahami dari saya, abang saya Bang Maxi sebenarnya, senior saya. Saya berbicara dari awal hingga sekarang konsisten karena moral latar belakang pendidikan saya hukum. Itu saja yang melatar belakangin saya. Jadi kalau pernyataan saya itu seolah-olah membela Nikmir, Mbak Nikita gitu ya, konstruksi hukumnya demikian yang saya pahami. Gitu. Saya siap mempertanggungjawabkannya, memperdebatkannya, tapi dengan cara yang baik-baik. Tidak ingin maki-maki terjebak di sana. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita pagi-pagi bisa bangun buka TikTok, pagi-pagi bisa bangun nyuapin anak, pagi-pagi bisa bangun chatting teman, pagi-pagi atau siang lebih telat karena hari Minggu bangun, bisa melakukan seluruh aktivitas sesuai dengan keinginan kita. Itulah perbedaannya dengan orang yang dipaksa disita hak kehidupannya oleh negara. Namanya ius punendi. Oleh karena itu, tuntutan paling utama dalam penegakan hukum itu adalah kehati-hatian. Jangan sampai 1 menit, 1 jam kehidupan orang yang disita itu ternyata nggak bersalah, Pak. Jadi ini bukan masalah menang dan kalah dalam perdebatan. Bukan masalah si A lebih pintar dan si B tidak. Di ruangan ini murni saya pribadi berbicara tentang hak hidup seseorang. Makanya dia diatur hukum acara itu adalah hak asasi manusia, berkenaan dengan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, jaksa sebagai penegak hukum ya dari sistem hukum yang ada di negara ini benar-benar harus hati-hati dalam bersikap gitu loh. Walaupun dia tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang, oleh peraturan-peraturan yang di bawahnya. Maka dia dibuat secara abstrak. Tidak boleh arogan dalam penegakan hukum. Jaksa terlarang menunjukkan arogansi. Sebab dia bukan orang yang dirugikan oleh seorang terdakwa. Itu perlu sangat diketahui oleh para penegak hukum, jaksa khususnya. Itu. Saya Bang Maxi, teman-teman. Ya, kalau ada pengacara senior yang lain-lain mengatakan fokus di pasal 27B. Justru saya 369 ini menjadi kata kuncinya. Sebab apa? Fokus pasal 27B itu khusus untuk NM. Sementara 27B 369 itu lebih luas. Si A dan si B bisa kena, gitu loh. Kalau bisa dibuktikan Ismail itu memiliki niat untuk memeras dengan menyebutkan nama NM, lalu uangnya berpindah, maka barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dia masuk, Pak. Gitu. Oke, dia masuk.
Problematika di pasal ini kan UU ITE 27B itu pengembangan dari hukum acara sebenarnya, tapi dia juga mengatur pidana yang dibuat di media sosial atau elektronik. 369 pemerasan itu dilakukan secara tertutup dia. Saya dari kemarin saya sampaikan, saya datangin Bang Meksi, saya menemui Mbak Merpati. Saya katakan, Mbak Merpati, Anda itu pelaku kejahatan. Saya mengetahuinya, saya punya bukti, saya punya produk, saya simpan produk-produk kamu yang bermasalah itu. Kalau kamu nggak berikan saya duit, maka saya akan laporkan kamu ke polisi atau saya hancurkan nama baikmu. Saya akan sampaikan ini ke publik. Saya masuk penjara. Saya dipastikan akan masuk penjara. Kenapa? Niat saya bukan untuk menegakkan hukum, tapi niat saya untuk semata-mata mendapatkan uang. Makanya saya memeras. Makanya saya mencemarkan nama baiknya. Akan tetapi, syarat 369 itu dilakukan secara tertutup. Problematikanya dengan pasal 27B itu, ketika orang mengatakan terbuka dia dari awal, menyebutkan secara terbuka bahwa saya menyebutkan mereview produk yang ilegal contohnya, dengan maksud untuk mengedukasi publik, agar seluruh publik mengetahui ini berbahaya. Lalu saya dianggap mencemarkan nama baik orang. Itu perbedaan pasal antara 369 dengan 27B. Itu bahayanya pasal itu. Kita harus bedah secara prinsipal, secara fundamental. Apa yang dimaksud dengan post impulsiva atau penekanan fisik atau dwang fisikis yang diatur di pasal 369. Sejauh apa penekanan fisikis itu batasan-batasannya gitu. Ini berkaitan dengan de deliti e della pene, memisahkan antara hukuman dan kejahatan dan hukuman. Sejauh apa sih kejahatan yang dimaksud dengan kejahatan itu? 369 mengatakan sifatnya tertutup. Karena zaman dulu belum ada UITE. Karena zaman dulu belum ada sosmed. Lalu dilahirkan pasal 27B Undang-Undang ITE yang seolah-olah sejalan dengan 369. Pada dasarnya itu berbeda 100%. Sangat berbeda. Syarat 369 saya ulangi, dilakukan secara tertutup, bukan terbuka. Syarat 369 dilakukan secara tertutup yang disebut dengan pemerasan intimidasi psikis itu. Nah, ketika dilakukan terbuka maka batal 369. Tapi dijerat 27 itu bahayanya pas pemahaman hukumnya situ. Nah, tertutup dilakukan Ismail 369 karena ketemu atau teleponan. Di sana yang perlu diurai dua hal. Adakah Ismail mencari keuntungan di situ secara keseluruhan, niatnya untuk memeras? Kan ini korelasinya, benang merahnya, tali temalinya begitu kuat dengan Mbak Nikmir yang menjadi kunci utama. Adakah NM, Doktif, dan Ismail melakukan kesepakatan di awal mereview produk itu untuk mencari keuntungan? Satu. Yang kedua, ada berapa banyak orang yang sudah mereview produk itu? Kenapa tidak terancam psikisnya? Cek di medsos-medsos. Sudah diulangkah? Sudah pernah nggak itu diurai? Maka kalau sudah pernah itu dikomplain, diurai, dikritik oleh masyarakat karena kritik itu diatur yang overclaim tadi diatur di putusan Mahkamah Konstitusi, ya, pengujian dari Undang-Undang Konsumen itu tahun 2008 mengatakan
setiap warga negara berhak untuk mengkritik satu produk yang bermasalah. Setiap warga negara. Subjek hukumnya setiap warga negara. Itu perintah jadinya. Hak itu artinya kebenaran. Kebenaran terhadap seseorang. Kebenaran hukum terhadap seseorang. Atau legal standing terhadap Nick Mir untuk mengkritik ada diatur. Secara terbuka wajar. Tidak boleh dikriminalisasi. Kata undang-undang seperti itu. Kata putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Nah itu kenapa orang ini sudah pernah. Artinya Nick Mir itu sudah mereview yang kesekian kalinya. Maka periksa pertama kali. Sifat terbuka itu menunjukkan tidak ada niat untuk memeras. Untuk mencemarkan. Itu mungkin dari saya. Ini apa namanya? Causa cessante cessare debet effectus. Penyebab tidak bisa dihilangkan, namun causa cessante cessare debet effectus. Penyebab tidak dapat dihilangkan, akibat dapat dihilangkan. Itu kata hukum sebab akibatnya seperti itu. Penyebab utamanya apa? Namun yang terakhir, kita tidak boleh di pengadilan itu terjebak dengan produk itu ilegal atau tidak ilegal, walaupun itu penting. Kenapa? Yang saya sebutkan tadi di awal. Putusan Mahkamah Agung nomor 25 garing Putusan MA nomor 25 garing K garing sus garing 2022 mengatakan sekalipun pelaku itu melakukan kejahatan kalau niatnya untuk, kesimpulannya begitu, kalau niat seseorang menyebarkan atau melaporkan ke polisi ya untuk mencari duit, maka dia melakukan pemerasan. Jadi jangan fokus di produk ilegalnya. Itu keinginan jaksa untuk laporkan aja itu produk ilegal. Ini namanya kawan-kawan, kalau Anda googling itu dalam konsep hukum kita yang diajarkan oleh Belanda, juga dikenal di seluruh Eropa dari dulu sampai sekarang, ada namanya konkursus realis dan konkursus idealis. Ada samen lob ideale dan ideal, samen lob material. Jadi ini masuk ke dalam yang kedua, samen lob material. Satu peristiwa pidana ada terjadi beberapa kejahatan di dalamnya. Satu contohnya dugaan suap menyuap. Yang kedua ada produk ilegal. Yang ketiga ada dugaan pencemaran dan seterusnya. Jadi kita harus memisahkan itu. Walaupun menjadi penting nanti bagi tim hukum untuk membuktikan. Ya, clarum probatione non indiget. Kalau sudah jelas, nggak usah dibuktikan. Maksud saya, tim Mbak Nick Mir harus mengatakan kepada hakim untuk stop kepada jaksa membuktikan perihal-perihal produk itu. Biarkan itu menjadi ranah Nick Mir. Sehingga dia menjadi lemah. Sebab apa? Saksi pelapor sudah mengatakan ini tidak terkait dengan produknya. Ngapain lagi kita terjebak di situ? Gitu. Untuk membuktikan, ngapain terjebak untuk membuktikan produk itu ilegal? Jangan biarkan, maksud saya, jaksa jangan terjebak dengan permainan jaksa membuktikan produk itu ilegal. Itu dua hal yang berbeda secara hukum. Itu dari saya, Mbak Hos dan teman-teman. Makasih Bang Yamin. Ya, silakan yang mau bertanya silakan. Bang Maksi mungkin masih bisa menambahkan, silakan Bang Maksi. Justru saya mau bertanya kepada abangku. Bang, barangkali ini kan menjadi edukasi buat penonton di sini maupun yang ada di room. Saya mau masuk kepada ini Bang, unsur-unsurnya Bang. Unsur-unsur terjemahan yang ada dalam pasal 369 ini. Karena ini akan menentukan nasib daripada terdakwa. Saya mau masuk ini Bang. Mungkin Bang Yamin bisa menerangkan ya terkait saya bagi tiga ya. Ada ancaman di dalam unsur ya,
ancaman pencemaran, kemudian ancaman untuk membuka rahasia, kemudian Bang yang ketiga adalah memaksa seseorang supaya memberikan barang atau uang. Nah, barangkali Bang Yamin bisa menerangkan Bang terkait unsur-unsur yang ada di dalam terjemahan 369 ini, karena ini menentukan nasib daripada terdakwa. Iya bang, kalau memang secara letterleh unsur-unsurnya setiap orang mengancam untuk kata kuncinya untuk mendapatkan keuntungan kata kuncinya. Tapi ada sambungannya, menekan secara fisikis, duang fisikis. Duang fisikis itu, pemaksaan secara fisikis itu mencemarkan nama baik, membuka rahasia. Membuka rahasia itu sekalipun itu kejahatan, itu bagian unsurnya. Melakukan. Tapi yang mau kita lihat sebenarnya bang, seluruh unsur terpenuhi. Duang fisikisnya terpenuhi. Kalau dibaca secara letterleh. Tapi harus dilihat unsur pertamanya yang menjadi utama. Apakah niat NM itu membuka secara terbuka itu, kalau 369 unsur lainnya itu tertutup dilakukan bang. Kalau menurut Zuringga dan Pompe dilakukan secara tertutup. Ancaman itu dilakukan secara tertutup. Menyampaikan, menekan fisikis itu disampaikan secara tertutup. Bukan terbuka. Terbuka itu menunjukkan tidak ada niat untuk mencari keuntungan. Itu yang membatalkan unsurnya sebenarnya. Kalau kita baca lalu kita kaitkan ke sana, terpenuhi semua. Itu loh. Tapi makanya saya sampaikan bang, unsur pertama kalinya disampaikan secara terbuka, bukan bagian untuk memeras dan bukan bagian untuk mencari keuntungan pribadi dan orang lain. NM clear di situ. Apakah Ismail clear di situ? Kalau Ismail kena di situ maka NM masuk. Karena menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Dua, siapa saja objeknya? Subjek hukumnya, siapa saja subjek hukumnya kan? Terpenuhi gak? Terpenuhi. Maka kalau Ismail masuk, Nikmir masuk, gitu, bisa nggak dibuktikan turut sertanya atau secara bersama-samanya? Ini yang menjadi penting juga dibahas oleh tim secara mendalam. Baik teman-teman yang mendukung Mbak Nikmir. Saya bisa katakan begini bang, kalau untuk Mbak Nikmir saya lihat jejak digitalnya nggak masuk. Karena dia buka pertama kali, jauh. Belum saya temukan komunikasi antar mereka dikaitkan dengan fakta-fakta pengadilan. Ya, sejauh ini ya. Belum ada saya lihat keterangan komunikasi. Doktif menjadi sangat penting saksi fakta. Belum ada saya lihat kesepakatan mereka antara Doktif atau NM mengambil review dari Doktif, lalu NM berbicara dengan Ismail, menguntungkan diri mereka sendiri atau mereka berdua gitu. Tujuan dari review produk itu belum saya temukan. Secara terbuka itu tujuannya apa? 369 itu dilakukan secara terbuka, syarat mutlak berhentinya atau tidak adanya unsur pemerasan di situ. Tidak adanya unsur menguntungkan diri sendiri sih. Ngapain saya buka di publik kalau saya ingin memeras? Tapi kalau saya ingin melaporkan, kalau saya telepon abang ingin saya laporkan kejahatan abang, pasti niat saya mau memeras. Bang Max, saya akan laporkan abang, kalau enggak kasih saya tutup mulut. Kasih saya kue. Maka niat saya melaporkan ke polisi atas kejahatan abang bukan untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur di KUH pidana kita, barang siapa yang mengetahui bla bla bla. Niat saya murni mensreanya untuk mencari keuntungan. Kan begitu bang. Maka ketika NM mengatakan itu secara terbuka di pertama kali, membantah pemerasan atau membantah mencari keuntungan itu secara pribadi nih, baru satu. Yang kedua,
sejauh ini belum saya temukan, saya ulang-ulang nih, belum ditemukan komunikasi NM Ismail dengan Doktif atau setidaknya relasi kuasa antara Mail dengan NM. Tujuan mereka untuk mencari duit. Tapi jangan diambil dari perjalanan ketika RG sudah masuk ya. Sebelum pra RG menghubungi Dr. Oki. Pra RG menghubungi Dr. Oki. Karena apa? Dr. Oki masuk itu, di situ sudah berbicara tentang materialisme. Sudah berbicara tentang uang. Sudah berbicara tentang kerjaan. Yang hal umum, kalau saya membawa pekerjaan sama abang, saya pun minta bang, itu tidak ada kejahatan di situ. Kalau saya tahu niat saya untuk membantu seseorang, saya mencari untung uang di situ, bagian dari proyek kerja tadi, itu bukan kejahatan. Kecuali saya membawa seseorang ke abang untuk melakukan kejahatan, baru saya niat awalnya sudah jelas kan gitu. Jadi unsur penekanan fisikis itu, unsur tujuannya untuk mendapatkan keuntungan batal. Untuk di NM batal dia. Dilakukan secara terbuka, tidak ada komunikasi antara Ismail dengan NM untuk mencari keuntungan. Sejauh ini mana ada. Gitu loh. Jadi unsur-unsur barang siapa dengan maksud, nggak ada maksudnya. Cek NM, nggak ada maksud di situ. Dia lakukan secara terbuka. Jadi nggak ada maksudnya menekan fisikis untuk mencari keuntungan. Kenapa? Kata Pompe, harus dilakukan secara terbuka, jangan tertutup. Gitu loh. Itu. Cuman masalahnya di pasal 27B itu UU ITE. Itu yang menjadi problematik, jadi pencemaran nama baik membuka ke publik. Jadi pasal ini seolah-olah sama, kalau dibaca sama bang. 27B menguntungkan diri sendiri menekan bla bla bla. Ini seolah-olah sama, secara fundamental berbeda bang. Jadi hati-hati betul. Jadi nanti ini akan menarik kalau didatangkan para ahli perbedaan ini. Maka saya sarankan jangan pernah, dari dulu bang, jangan pernah bertanya kepada ahli itu bagaimana menurut ahli. Bagaimana menurut konstruksi hukum, bagaimana menurut ajaran hukum ini. Bagaimana menurut konsep pemerasan yang diajarkan oleh Pompe Zuringga lalu masuk ke Mulyatno yang terputus-putus. Jadi biar ketahuan apa perbedaannya dengan pasal 27B itu. Di situ NM menurut saya clear di situ. Tapi bagaimana dengan Ismail? Nah, ketika Ismail kena, ya, karena dia masuk di tengah, dihubungi. Ya, dia minta uang, kacanya tutup mulutnya gitu. Dia yang menyampaikan, uang itu berpindah, menguntungkan diri sendiri dan orang lain itu terpenuhi. Jadi ini harus dibantah dengan benar-benar hati-hati. Karena itu perihal pekerjaan. Gitu. Yang ditawarkan sejak awal itu pekerjaan, walaupun itu satu kesatuan. Gitu loh. Sesuai dengan itunya sendiri Pak Bang Yami. Maka, sesuai dengan legalnya ya, Sensus. Niki sendiri kan influencer, jadi dia ada hak untuk Sebentar, jangan ke situ. Jangan ke situ. Nanti biar kita lebih, jangan ke situ, itu terlalu mudah untuk dibahas. Maka yang perlu diperdalam lagi tentang konsep medeplegen dan medeplegetigheid secara bersama-sama dan turut serta yang diatur dalam dakwaan pasal 55 itu. Apa yang membedakan dua konsep ini secara mendasar? Sebenarnya penjabaran, karena dalam bahasa Belanda itu dia mirip, pindah ke bahasa Indonesia agak beda. Turut serta dan secara bersama-sama, kan sama itu bang. Cuman ada batasan-batasan yang sangat tipis. Ini tentang keaktifan. Saya melihat putusan hakim di beberapa perkara, ya, contoh dalam kasus Pak Sambo, turut serta secara bersama-sama. Tapi nggak ada dadernya, bingung juga saya. Jadi itu saya lihat ada kekacauan dalam pemahaman turut serta dan secara bersama-sama ini. Kalau dia nggak aktif dari awal, maka nggak ada turut sertanya, apalagi bersama-sama gitu loh.
batal turut serta itu. Itu dari saya Bang, terima kasih. Oke, Bang Yamin, terima kasih Bang. Bang, satu lagi. Bang Os, satu lagi ya terakhir ya. Bang, Lanjut, Bang. kalau kita melihat fakta ini kemungkinan ya. Bang, izin Bang, tolong diulang Bang. Nah, apakah kasus Nikmir ini kemungkinan Bang? Kemungkinan akan sama, kemungkinan ya tapi ya, akan sama dengan kasus yang dialami oleh Tom Lembong. Artinya di luar politik ya, di luar politik. Kemudian saya Abang butuh menerangkan ini terkait yang namanya dua hal sangat penting dalam hukum pidana. Actus reus dan mens rea, Bang. Ini saya rasa menjadi penting dalam kasus ini, Bang. Dua hal ini. Artinya seperti Tom Lembong kan secara perbuatan ada yang memberikan kebijakan, tetapi namun mens rea-nya tidak. Begitupun di kasus Nikmir ini, perbuatan nyata ada. Tetapi bagaimana dengan mens rea-nya? Mungkin Abang bisa jelas secara ini, Bang. Artinya secara umum, tidak dalam rangka ke kasus ini. Actus reus dan mens rea, Bang. Demikian. Iya, terima kasih Bang Maxi. Saya tahu maksud Abang itu membandingkan untuk mengunci jangan sampai terjadi apa-apa dari kekeliruan hakim, kan itu sebenarnya. Sekaligus dalam kita pemahaman hukum. Pasal 1 KUHP mengatakan, itu kan asas legalitas, nullum crimen nulla poena sine lege. Tiada kejahatan yang harus dihukum kalau nggak ada aturan yang mengaturnya. Tak boleh orang dihukum tanpa aturan terlebih dahulu. Itu ya. Kalau saya kaitkan dengan Tom Lembong putusannya, hakim mengatakan bahwa memperkaya orang lain sistem ekonomi kapital, sistem ekonomi bukan sistem ekonomi Pancasila. Saya rasa sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi kapital tidak diatur di negara ini. Tidak ada satupun undang-undang. Sehingga kalau hakim menafsirkan itu, dari mana mengambil rujukan pertamanya? Maka itu melanggar konsep pasal 1 KUHP, asas legalitas. Itu yang kita anut di negara ini di pasal 1 KUHP. Lalu yang kedua, terkait perkara itu, kan undang-undang harus peraturan tidak boleh dianggap lebih tinggi dari undang-undang. Ada asas latinnya itu. Kenapa nggak boleh menghukum seseorang berdasarkan aturan di bawah undang-undang kalau tidak ditemukan mens rea-nya? Contoh begini. Menteri saat itu menunjuk satu anak BUMN yang namanya PT PPI. PT PPI itu sudah digunakan pemerintah sejak lama hingga detik ini dalam hal impor. Nah yang kedua, PT PPI lah yang menunjuk perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor. Maka yang dipenjara di situ orang per orang aja dari PT itu. Jadi sistem-sistem itu nggak masuk. Dibutuhkan mens rea untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Memperkaya diri sendiri atau orang lain itu wajib ditafsir. Memperkaya orang lain itu wajib ditafsir memperkaya saya secara tidak langsung. Di sanalah untuk mencari mens rea-nya ada kong kali kong contohnya Bang. Kaitan dengan Mbak Nikmir, memperkaya diri sendiri Ismail atau orang lain, mencari mens rea-nya di mana? Di tahap awal yang saya sebutkan tadi. Ada nggak NM dengan Ismail melakukan kong kali kong, mengulas produk ini untuk mencari keuntungan sejak awal? Sejak awal. Itu di situ mencari mens rea-nya. Izin Bang, berarti clear ya Bang, biar teman-teman bisa memahami ini. Clear ya? Ya, sejak awal harus dicari. Mundur ke belakang, jangan masuk ke tengah. Selama ini kan dimasuk ke tengah. Iya kan? Selama ini pembuktiannya itu masuk ke tengah. Pihak JPU ingin membuktikan bahwa NM itu memeras. Dengan ancaman mencemarkan nama baik di UU ITE itu. Mereka masuk ke tengah. Mereka ambil
apa namanya, eh, chat-chat dari WA, dokter. Saya nggak tahu ya apakah chat itu 183 X rules. Apakah dalam mengambil chat itu sudah secara legal diminta atau disadap? Ini kan nggak boleh bukti chat itu diambil secara semena-mena dengan dichat, dengan disadap gitu. Saya nggak tahu juga tuh apa namanya didapat itu dari mana. Tapi itu menjadi penting, walaupun menjadi penting untuk dipertanyakan. Dari mana dia dapat chat antara NM, Dr. Oki, Doktif dengan RG? Itu X rules namanya. Pernah diuji tahun 2010 pasal 183 KUHP itu oleh Profesor Yusri Liza Mahendra. Bagaimana orang mengambil bukti chat itu nggak boleh, melawan hukum. Gitu. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya untuk menunjukkan an act doesn't mean person guilty unless mind guilty gitu. Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah walaupun dia sudah melakukan tindak pidana kalau tidak ada mens reanya atau niatnya, batinnya. Keadaan batin niat yang jahat itu. Karena hatinya busuk, kalau kata Immanuel Kant dalam Metafisik Delsiten, melanggar moral itu niatnya busuk untuk menguntungkan diri sendiri, mens rea. Jadi di mana untuk mengujinya, di mana? Mudah. Cari komunikasi antara NM dengan Ismail sejak awal memposting review itu. Apakah ada untuk menguntungkan diri sendiri? Itu situ aja mencari niatnya. Kalau di tengah nggak dapat. Sekarang itu jaksa selalu menarik ke tengah. Selalu menarik ke tengah. Lalu saksi beberapa kali saya lihat, khususnya saksi fakta, ingin menunjukkan produk ini ilegal. Produk ini ilegal, yes, anggap saja. Tapi ini dua hal yang berbeda dengan kejahatan ini yang harus dibuktikan gitu loh. Menjadi penting, tapi jangan terjebak. Minggu depan kan ini pembuktian lagi. Saya menyarankan benar untuk tidak terlalu terjebak di produk itu ilegal or non ilegal. Kan sudah clear, clarum probantione non indiget. Kan kita sudah mengatakan kata BPOM itu produknya tidak terdaftar. Itu clear, ngapain ngomong-ngomongin? Ngapain dibukti-buktikan? Tinggal minta keterangan dari BPOM, selesai. Atau nanti hadirkan BPOM, selesai. Tapi jangan terjebak di situ, sudah clear dia. Itu pelanggaran lain. Pelanggaran lain, ilegalnya itu pelanggaran lain atas produk tadi. Yang diimpor diambil dari negeri, yang diambil dari negeri tirai bambu lalu dibawa ke sini kan. Dengan harga mungkin di sana 7.000 perak per botol, lalu di sini dijual 200.000. Infonya yang saya dapat begitu. Ya banyak kan produk seperti itu kan. Jadi jangan terjebak di produk ilegal or non ilegal. Terjebak kalau masuk ke sana itu yang saya bilang tadi Bang. Summon lob materiale namanya. Kan kita diajarkan itu kejahatan dalam satu peristiwa pidana terjadi beberapa kejahatan. Itu jadi jangan terjebak ke sana. Itu menurut saya Bang. Jadi mens reanya itu di awal. Adakah NM mengekspos produk itu, mereview produk itu? Sebelum mereview harus dapat dibuktikan bahwa NM dengan Ismail kong kali kong untuk memeras mencari keuntungan. Di situ kata kuncinya. Jadi bukan di tengah. Di situ mens reanya. Kalau ingin memenjarakan NM dan Ismail sejak awal di review produk, saya ulangi, sejak awal di review produk secara terbuka, sebelum di up di medsosnya, di review produk itu, maka harus ditemukan kong kali kong, mens rea, niat buruknya antara Ismail dan NM untuk menekan secara psikis agar dapat uang yang banyak. Tanpa itu tidak terpenuhi unsur pemerasan.
Tanpa itu tidak terpenuhi unsur penekanan fisikis. Lalu bagaimana dengan pencemaran nama baik? Mungkin itu ada pergerakan dari beberapa tahapan itu yang harus diurai. Exceptio varietatis. Pengecualian karena kebenaran. Mungkin itu nanti masuknya, Bang. Jadi mensreanya nggak dapat kalau menurut saya begitu. Thank you, Bang. Baik, terima kasih. Abang tambahkanlah dikit. Abang janganlah abang ngasih TPR aja Bang sama aku sebenarnya. Saya harus walaupun Ya, abang mantap ya kita nggak bicara penjelasannya ya. junior senior, tapi abang punya skill kemampuan yang cukup bagus. Nah, jadi biar teman-teman di sini sudah paham ya bahwa ini menurut pandangan saya dengan Bang Yamin bahwa di awal tidak ada mensrea. Apa itu mensrea? Niat jahat. Memang ini kita tidak, saya dan Bang Yamin tidak mendahulukan hakim karena kita offside nanti. Hakim yang akan menilai semua ini karena hak dan kewenangan ada di tangan majelis hakim. Sekali lagi saya tekankan bahwa unsur mensrea atau niat jahat di awal tidak terpenuhi. Demikian, terima kasih host. Mohon izin saya turun Bang Yamin dan teman-teman, Bang host. Iya, terima kasih Bang Nais. Luar biasa ya, luar biasa penjelasan dari Bang Yamin dan Bang Maksi itu luar biasa ya. Jadi kita simpulkan di situ tidak ditemukan ya Bang, begitu ya. Untuk sementara ini tidak. Untuk sementara saya dengan Bang Yamin. Iya. Demikian, Ya. Jadi cukup Izin semua paham ya. kita Bang ya. Izin, Ya, Bang. oke, terima kasih Bang Maksi Garpu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratu Nyingil, thank you. Mom Black, ya Mom Black. Salam Elsa. San, kau jelek, operasi sana. Apa sih? San, siapa yang briefing? lu? Elsa, Kenapa siapa yang briefing kau? Kalian dua Oke, ini Mom ada Black, Bang silakan Yamin Mom Black. di Ini situ. waktunya Mom Black untuk menyampaikan aspirasinya ya. Silakan. Nggak ada Mom Black. aspirasi itu cuma satu aja, bilang sama orang-orang sebelah jangan ini deh, jangan suka aneh-aneh ya. Jangan suka aneh-aneh, jangan suka bunder-bunder ya. Orang sebelahnya siapa, Mak Boti? Kan aku di sebelahmu. Ada Dedi, Mak Boti, ini ya. yang kemarin aku Dedi di tag itu, Bali ya. tengok belum? Dedi di Bali ya. Nggak tahu gue Dedi di Bali apa enggak. Di Bali dia ya cair kurang ajar, Dedi yang nggak ngasih gue lagi kidol. Bang Yamin, Bang Yamin, Bang Yamin yang mana ya? Yang Bang Bang Yamin Yamin. yang narasinya panjang itu bukan sih? iya. Bang Yamin, dicariin tuh sama Mizwi. Ini Bang Yamin yang narasinya panjang kali lebar itu bukan sih Sen? Panjang kali lebar ya, Bang Yamin. Oh, yang dulu aku bentak-bentak. Kurang tahu aku. Kakak host. Elsa, siapa yang briefing kau Elsa? Kenapa kau salah banget? Ini merpati putih siapa lagi sih? Banyak kali ini merpati putih, merpati merah, merpati hijau. Ini real ya. Aku tahu pas aku pakai, aku udah lama pakai nama ini. Tahu pas aku terjun di sini, ada lagi merpati putih. Bingung. Siapa ini Ira ya? Bukan, aku Debbie. Abi. Siapa? Terlalu Aku yang membangun kau. Kak, aku bilang sahur waktu kau tidur. Iya, yang waktu kau ngiler-ngiler ngeces itu loh. Iya. Iya tuh sangat. Apa lo itu habis nyerang JPU kalian itu semua tenaga aku kukerahkan semua itu. Siapa namamu? Siapa namamu? Babi apa Pi? Siapa tadi namamu? Delta Eho. Sehat. Kak Ratu Nyingil. Ya, dompetku. Yang nggak sehat dompet Kemarin kenapa? sama Kak Mau Ira. transfer kau. Kemarin sama Kak Ira ninjong. Ngorok kamu ya. Gedein tuh Kak Sen, gedein tuh Ratu Nyinyir tuh. Berapa kemarin tuh? Gak bisa dia ini digedein. Udah gede. Allah gede kali ya Allah, cantik kali ya Allah, ya Allah. Sen, kau beruntung Sen dapatin gue Sen.
Aku izin turun ya. Bang Yamin. Thank you ya. Oke Bang Yamin, terima kasih Bang Yamin atas penjelasan. Lah, benar sih kau pun banyak kali. Hukum apa namanya? Waalaikumsalam. Tenang, kalau yang lain-lain aku biar menjadi pendengar saja. Oh iya, baguslah Bang. Jadi pendengar aja kau. Puyeng kalau kau ngomong aku. Ya mak, seneng gue kalau ada mak di sini. Gue pas lagi. Enggak. Ardi lo Yamin itu kalau bernarasi panjang kali lebar sampai gue gini-gini. Ceria banget kayaknya. Habis dapat 100 triliun kayaknya dia ini. Gimana RG? Ada apa dengan RG? Aku Lagi pakai baju ngumpet abu-abu tuh. nih. Oke Bang JS, selamat siang Bang JS. Halo Bang JS, selamat siang. Bang, boy, Bang JS, lu ngomong, boy, pas aja sudah deh, naik tapi nggak ngomong, emosi Eke. Takut dijemput KPK. Elsa, siapa yang briefing kau? Kenapa kau salah banget? Sensen, ini persidangan hari Kamis lagi ya? Ini persidangan hari Kamis kan? Iya Kak. Iya mak. Apa hari Selasa? Iya Belum tahu ya. Katanya masih Soalnya ada yang ngomong kemarin Hari Selasa Kamis sampai katanya. Kamis. kita kulik lagi nanti ya. Kita cari tahu lagi nanti. Soalnya kemarin aku dengar hari Selasa itu lanjutin yang kemarin, hari Kamis baru katanya. Oh. Tapi gini, ini ada ini loh, ada apa maksudnya tuh si Nepos ada apa itu tantrum? Hah? Ya makin tantrum lah dia mak. Soalnya kan si RG juga kan udah digeruduk tuh segala macam ininya tuh, apa namanya, kantornya tuh takut di demo. Sekali ujung-ujungnya udah nyiapin polela semuanya, udah disiapin ke sana, ternyata nggak jadi demo kali ya. Udah bayar ini kan, makanya kepingkel lah Eke kan Oh gitu. emberan. Intinya kan si Nepos itu tuh kan intinya kan udah ini, ibarat kata tuh udah wah katanya gitu. Udah makin ngejelimet nih masalah nih. Bingung juga nih misalnya apa, pihak-pihak kita makin banyak nih mak. Pihak-pihak kita pendukungnya makin banyak sekarang. Tapi ini loh ya, maksudnya aku sih ini apa ya? Aku bingung loh. Ini kok jadi semua masalah pribadi ya, diungkit-ungkit ya. Udah jangan digedein aku gede kali loh badanku, udah kayak bungkung. Udah kayak paus. Mak aduh gue juga mau cantik, mak cantik mak. Nggak Enggak, apa-apa. ini kenapa sih jadi ke masalah pribadi? Ada yang tahu? Makanya aku tahu sendiri si Nepos itu kan intinya itu kan mau balas dendam sama Ami sebenarnya kan. Intinya kan si Sensen, Nepos intinya. Sensen. Woi, Enggak. Kemarin keterangan dokter apa sih? Aku nggak terlalu nyimak. kalau keterangan dokternya memang itu murni penjebakan. Termasuk dokter sendiri yang mau dijebak. Maksudnya jebak gimana nih? Ya kalau produk ya memang produknya sudah bermasalah, sudah direview sama dokter.
Terus penjebaan itu memang murni penjebaan itu dari Nah, Reza terus Gladi sendiri. Ya makanya di sini sebetulnya Reza Gladi ini ya kalau saya berasumsi ya lebih terlihat seperti kuda loh. Iya, ada koboynya itu di atas kuda ini. Jadi memang dia ini kayaknya diarahkan itu atas unsur dendam sih, betul itu. Kayak gitu sih kalau menurut pandangan aku. Hmm, gitu. Tapi ini dokter akan jadi ini lagi nggak sih? Akan jadi saksi lagi nggak sih? Kalau dokter kan kemarin pertanyaannya dari JPU itu kan karena tertunda terputus itu karena waktu sidang itu sendiri yang sudah disepakati sampai jam 4 ya. Jadi kemungkinan ya hari Kamis ya kalau nggak salah ya Kamis depan itu mungkin dokter masih dipanggil, masih bersaksi begitu. Sidang itu kan belum lengkap. Dakwaan dari JPU sendiri kan belum sepenuhnya menanya kepada dokter terputus karena jam sidangnya yang habis jam 4. Tapi gini loh, kok ini ngincernya sama Nikita aja ya? Kok kan Nikita dicecer banget gitu? Tapi ini KPK memang udah turun atau gimana nih? Terkait pelaporan ke KPK itu udah banyak, Bang Fahmi, terus dari LSM juga ada. Banyak yang melaporkan itu, bukan Bang Fahmi doang, banyak. Jadi lawan si Reza ini banyak sekarang. Untuk Ada Sister Hong. Siapa ini? Ini hostnya diem aja. Ada sayang, ada. Nyimak sayang, nyimak. Minyak. Sister Hong kenapa di bawah? Naik dong. Sister Hong. Burung Linda Putri Marpaung Manurung, bukan Sister Hong Linda apa sih itu Putri Manurung, nggak Sister Hong. Sister Hong mah yang di apartemen itu yang make upnya tebel. Ratu Nyinyir, itu kan informasi yang di medsos itu katanya tuh botak pindah haluan. Menurut Yei? Enggak, bukan. Aduh, enggak pindah haluan kata siapa? Suruh Itu ngomong. banyak netizen menggoreng-goreng pindah haluan. Bukan pindah haluan. Jadi gini loh. Jadi brandnya si Rapi itu, sebut aja si Rapi lah, ngapain takut, somasi lah. Kan saya kan sudah aku ngomong waktu ada kan si itu kan telepon sama aku ya memang mengungkapkan Bukan seperti botak itu. yang itu kali, nak. Botak JPU. Siapa? JPU-nya, Botak yang JPU-nya kan nggak dikursi datang JPU. kemarin, yang botak itu. Oh, si oknum JPU. Iya, yang kepala botak. Bukan ganti haluan. Digantikan dia JPU sementara. Tapi Menggantikan infonya si Mona Marisa apa? Sariska apa sih? Yang JPU yang kena itu yang di Bekasi yang kena skors. oh. Ya Siapa Bang sih Farhat namanya juga tuh? kan, Bang Farhat juga kan udah ke kita kan, Siapa? Bang Farhat. Ya kalau si Parhas ya memang ke Niki. Kalau Parhas mah ya alemong aja lah, dia mah di kemana-mana juga asal viral aja udahlah. Nih saudaranya Sen. Mantan benongnya temen Eke.
Kalau si Pahat mah ya, gua mah anggap aja lah makhluk halus. Mana-mana aja oke dia mah. Asal masuk berita Apa aja. yang penting viral gitu kan. Mm-mm. Yang penting viral aja. Tanya sama saudaranya si Sen kan itu tuh, adik kakak mirip. Cocok ya. Mau diundang ke Sindang katanya. Si undang. Heeh. Ngapain diundang? Tuh Kak Sen mau Ya jadi undang narsum. aja Mau selagi jadi ada narsum. pos. Jadi narsum, jadi biar si Dedoy sama si Repoy pecah-pecah otak dikit lah. Tanpa datangnya si Abbas pun mereka tuh udah ketar-ketir juga, udah bingung, udah gelisah galau merana. Kamis datang. Kamis datang. Ya udah Jangan ketumbaran lah. itu apa kura-kura ninja aja datang. Siapa sih itu Ketumbaran, orangnya tuh? ketumbaran. Bar apa ini si Nasution Rasman. Rasmor aja itu datang kok kemarin tuh. Pas ini pas datang itu kan semua pengacara datang. Tapi yang berani ngelabrak Eke. Yang langsung debat Eke berani debat sama pengacara RG. Oh, kalau Makasih langsung lah, aku. tanya siapa yang ditengok pasti dilabraknya, siapa yang dilihat pasti dilabrak. Aku sama Kasil kemarin. Kakak Kasil juga debat sama pengacaranya si itu apa? Si RG. Tapi memang ya kalau pengacaranya aneh ya suka ngomongnya ke situ lagi. Aku cuma bilang, Pak, bahaya nggak itu Pak Jalur Sudik, Pak? Banyak kali jawabannya A, B, C. Kalau bilang bahaya, ya bahaya aja sih, gue bilang gitu. Gak usah ini itu. Kadang suka kesel aku. Sabrina Say. Yang ada di depan gue labrak gue mah. Iya, Polela juga kemarin ya. Iya. Tinggal melabrak si Panda aja yang belum ya. Gak Iya tuh. berani, Panda gak berani. Kapan itu ya? Ya, apa melabrak si Fitri Sautero, melabrak Raja Gladys, Komis-Gosip udah ada berapa kali ada bosen. Gimana mau ngelabrak bodyguardnya aja segaban? Tapi aku memang mau nanya, itu si RG itu apa si RG? Si ular itu mantan lontong kan? Apa sih kata orang dia itu ini dulunya kan ada yang bilang katanya mantan LC apa satu tongkrongan juga sama ini orang Medan apa ini yang mengaku selebgram ini sama si W Ada W. foto jadi Elsongnya? Nggak ada, cuma foto-foto yang lamanya aja sebelum OP. Foto apa kan masih satu tongkrongan itu foto bertiga sama adiknya sama si W Ada itu kan, tapi yang tapi selebgram ada fotonya. lewat di FYP foto Apa bertiga. namanya? Coba itu mau nyerong. Padahal di orang Aceh loh, kok bisa lah dia nongkrong sama si orang Medan itu, si W itu. Emang kalau orang Gayo tuh Medan apa Aceh sih? Gayo itu Aceh, Mak. Oh, Tapi dia mainnya sama orang Medan. oh. Ya mungkin kalau di Aceh tidak terima ular sih. Kan Aceh kan agamanya kuat. Kalau si ular kan agamanya nggak kuat. Iya, mereka orang berasal dari Aceh, tapi mereka itu kalau melala ya kan, mau LC, mau apa di Medan ngumpulnya. Satu circle sama si W itu, W yang aku selebgram itu. Bentar mah gue cari. Ya tuh coba cari deh. Kasihkan ke Eke. Pokoknya apa aja, buat aja Sela Saukia dengan si W itu, ha. Dapat itu foto-foto zaman dulunya. Bertiga dia, Sela Saukia, terus adiknya sama si W. Mengapa kau tak
Baru-baru viral di skincare aja ada bentuknya begitu. Pakai jilbab memang enggak, pakai nama kata-kata juga dulu waktu zaman nongkrong sama si Weto. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Salam. Salam. Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikum Bang Maires. Mau Boti apa kabar? Host apa kabar? Salam kenal host ya. Sehat selalu Bang. Tapi sekarang karena dia ganti buku dirubah-rubah dia komposisinya bisa sekarang 50.000 besar untung dia tuh, tapi etis nggak Bang, udah review buku dijual 1 kali 500. Berdoa selesai. Lanjut Bang Maires. Bagaimana Bang Maires? Ada kabar apa Bang? Kabar apa? Aku baru masuk Oh nih. dia mau nanya. Baru masuk.